Nama kakak Heru Setiawan dari Program Studi Pendidikan Biologi tahun ajaran 2019. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan pembelajaran jarak jauh kepada kalian semua tentang klasifikasi 5 kingdom. Oleh sebab itu, untuk memulai pembelajaran jarak jauh kali ini, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, kenapa kita harus membiasakan diri untuk selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu? Karena dengan hal tersebut, agar semua kegiatan yang kita lakukan diridhoi dan juga dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, sekarang kakak akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari kali ini. Untuk yang kita pelajari pagi hari ini tentang pembelajaran biologi jarak jauh bab materi klasifikasi 5 kingdom. Lalu ada pun standar kompetensi yang harus kita capai, yaitu 1. Menerapkan prinsip-prinsip klasifikasi dalam sistem 5 kingdom. Dan yang kedua adalah dapat menyusun kladrogram. Apa itu kladrogram dan apa itu klasifikasi 5 kingdom akan kakak jelaskan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, kakak akan memberikan pembelajaran jarak jauh tentang materi, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Untuk pembelajaran jarak jauh kali ini, standar kompetensi yang harus kita capai yaitu memahami keanekaragaman makhluk hidup melalui tatanan 5 kingdom. Sedangkan untuk kompetensi dasar yang harus kita raih yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan prinsip-prinsip 5 kingdom. Lalu untuk indikatornya yaitu 1. Dapat membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya berdasarkan ciri khusus kehidupan yang mereka miliki. Yang kedua, dapat mendeskripsikan pentingnya dilakukan dari klasifikasi makhluk hidup itu. Yang ketiga, dapat mengklasifikasikan beberapa makhluk hidup di sekitar kita berdasarkan prinsip 5 kingdom. Yang keempat, membuat perbandingan ciri-ciri khusus dari tiap-tiap kingdom yang ada di dalam sistem 5 kingdom tadi. Baik anak-anak, sekarang kakak akan memberikan pengertian tentang klasifikasi. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari klasifikasi? Jika belum tahu, kakak akan memberitahukan kepada kalian. Pengertian klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebarannya, dan struktur tubuh yang mereka miliki. Lalu, apa sih tujuan dari klasifikasi itu? Apakah ada yang sudah tahu? Jika belum tahu,
kakak akan memberitahukan kepada kalian. Tujuan dari klasifikasi itu yang pertama adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Selain tujuan, ada juga manfaat dari melakukan klasifikasi ini loh anak-anak, yaitu satu, untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam di muka bumi ini. Yang kedua, untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Lalu, kakak juga akan memberikan informasi kepada kalian semua tentang dasar-dasar klasifikasi itu. Dasar-dasar klasifikasi dipengaruhi atas dasar satu, berdasarkan persamaannya. Yang kedua, berdasarkan perbedaannya. Yang ketiga, berdasarkan manfaatnya. Yang keempat, berdasarkan ciri morfologi dan anatominya. Dan yang terakhir, berdasarkan ciri biokimianya. Apakah di antara kalian sampai sini paham, anak-anak? Baik, sekarang kakak akan menjelaskan dan memaparkan apa saja itu 5 kingdom yang akan menjadi bahan topik pembicaraan kita berikutnya. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Adakah yang sudah tahu siapa pencetusnya? Sistem klasifikasi 5 kingdom ini dicetuskan atau dikemukakan oleh Bapak Robert H. Whittaker. Bapak Robert H. Whittaker ini membagi klasifikasi kingdom menjadi 5. Di antaranya ada Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Diingat-ingat ya anak-anak, Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, Kingdom Animalia. Baik, sekarang kakak akan memberikan alasan dan juga urutan-urutan dari tingkatan takson dalam klasifikasi. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup adalah spesies, genus, familia, ordo, klasis,
phylum atau divisio, dan kingdom. Pasti kalian bertanya-tanya kan anak-anak, kenapa fungi alias jamur dipisahkan dari kingdom Plantae? Atau kenapa sih kak, fungi kok dipisahkan dari Plantae? Pasti kalian bertanya-tanya seperti itu kan anak-anak? Alasannya adalah Bapak Robert H. Whittaker ini telah mempelopori sistem pembagian 5 kingdom ini dan memisahkan fungi dari Plantae karena sifatnya yang heterotrof. Baik, sekarang kakak akan menjelaskan satu persatu kepada kalian. Dimulai dari Kingdom Monera. Kingdom Monera ini memiliki ciri-ciri yaitu 1. Bersel 1 atau uniseluler. Yang kedua, belum terdiferensiasi menjadi jaringan. Yang ketiga, tidak mempunyai membran inti. Dan sifat yang terakhir bersifat prokariotik. Bisa dilihat ya anak-anak, untuk gambar dari Monera. Lalu, apakah kalian tahu contoh makhluk hidup yang terdapat pada Kingdom Monera? Anak-anak, contoh dari makhluk hidup yang termasuk ke dalam Kingdom Monera diantaranya seperti bakteri ganggang biru atau cyanophyta, ganggang hijau biru, cyanobacteria. Lalu kakak juga akan memberitahu nih kepada kalian semuanya bahwa bakteri ada juga loh yang bermanfaat bagi tubuh, yaitu bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini adalah bakteri yang termasuk ke dalam Kingdom Monera yang sifatnya membantu proses pembusukan makanan di usus manusia. Lalu ada juga nih bakteri yang termasuk ke dalam Kingdom Monera tapi bersifat membahayakan bagi tubuh manusia, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ini merupakan bakteri yang menjadi faktor penyebab penyakit TBC. Sekarang kita belajar tentang Kingdom Protista ya anak-anak. Kingdom Protista memiliki ciri-ciri 1. Bersel 1 atau uniseluler. Yang kedua, belum terdiferensiasi menjadi jaringan. Yang ketiga, mempunyai membran inti sel atau karioteka. Dan yang keempat, sel-selnya bersifat eukariotik. Lalu, untuk contoh-contohnya dari Kingdom Protista ini adalah protozoa, alga merah, alga hijau,
Apakah itu saja, Kak, contoh dari klasifikasi yang ada di Kingdom Protista? Tidak, anak-anak. Untuk contoh berikutnya ada Paramecium dan juga Amoeba. Bisa dilihat ya anak-anak. Contoh dari Kingdom Protista, kakak baca lagi ya. Kakak jelaskan lagi ya. Euglena, Paramecium, dan juga Amoeba. Jadi anak-anak, kelompok Protista itu terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat mikroskopis dan juga ada yang bersifat makroskopis. Kelompok Protista yang bersifat mikroskopis adalah kelompok Protista yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Misalnya Amoeba dan juga Paramecium. Kelompok Protista yang kedua adalah kelompok Protista yang bersifat makroskopis, yaitu dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Misalnya seperti alga merah, alga coklat, dan alga hijau. Kelompok Protista juga dibedakan menjadi 3. Kelompok Protista ada yang menyerupai hewan, yaitu Amoeba. Kelompok Protista yang menyerupai jamur, yaitu jamur air. Kelompok Protista yang menyerupai tumbuhan seperti alga merah, alga hijau, alga coklat, volvox, dan lain-lain. Sampai sini paham anak-anak? Baik, kakak harap kalian semakin paham ya. Kelompok Protista juga berbahaya bagi tubuh pun juga ada nih anak-anak. Contohnya seperti Entamuba histolica ini. Entamuba histolica ini merupakan protista yang mengakibatkan penyakit diare. Yang kedua ada Plasmodium malari. Plasmodium malari ini akan menyebabkan penyakit malaria pada sel darah merah kita. Ayo kita lanjut anak-anak. Apakah kalian pernah anak-anak menemukan roti berjamur atau nasi yang telah ditumbuhi sesuatu? Jika kalian pernah menemukan hal demikian, itu merupakan kehidupan jamur yang terdapat di dalam roti dan juga yang terdapat di dalam nasi itu. Kingdom jamur atau kingdom fungi. Kingdom fungi ini memiliki ciri-ciri: 1. Termasuk ke dalam makhluk hidup uniseluler dan juga multiseluler. 2. Tubuhnya tersusun atas benang-benang hifa yang halus. Yang 3. Bersifat eukaraiotik. Yang 4. Tidak memiliki kloroplas. Yang 3. Berdinding sel dari zat kitin. Yang 6. Hidup secara saprofit.
dan parasitme. Yang ketujuh, berkembang biak dengan menggunakan spora. Untuk contoh-contohnya dari kingdom fungi ini ada jamur merang, jamur tiram, mucor sp, agaricus, dan Saccharomyces cerevisiae. Sampai sini, apakah kalian paham anak-anak? Baik, kakak akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Bagian-bagian tubuh dari fungi bisa kalian amati ya anak-anak pada gambar. Bagian tubuh fungi itu terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Lalu, hifa akan bersambungan dan saling membentuk miselium. Umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan dari sporangium. Dilihat secara baik-baik ya anak-anak. Sekarang, kakak akan menjelaskan tentang klasifikasi fungi. Dalam kingdom fungi, klasifikasinya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, Detromycotina. Baik, apa sih itu Zygomycotina? Apakah kalian ada yang sudah tahu? Zygomycotina merupakan salah satu dari klasifikasi kingdom fungi yang memiliki ciri khusus berupa tubuh dari kelas Zygomycotina ini terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat secara melintang. Yang kedua ada Ascomycotina. Ascomycotina ini memiliki ciri jamur Ascomycotina dapat menghasilkan aspora ascus atau ascospora. Ascospora ini adalah spora hasil dari reproduksi aseksualnya. Yang ketiga ada Basidiomycotina. Basidiomycotina memiliki ciri khusus bentuk tubuhnya menyerupai seperti payung, misalnya seperti pada jamur merang. Dan yang terakhir ada Detromycotina. Contoh dari Detromycotina adalah Thanes versicolor atau jamur panu, dan juga Epidermophyton phlocochium, penyebab penyakit kaki atlet. Sekarang kita akan belajar mengenai kingdom Plantae. Kingdom Plantae memiliki ciri-ciri. 1. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang termasuk ke dalam multiseluler. Kedua, bersifat eukariotik. Yang ketiga, tumbuhan memiliki klorofil. Yang keempat, tumbuhan memiliki dinding sel. Yang kelima, sel-selnya sudah berdiferensiasi menjadi jaringan dan juga organ. Dalam tatanan di dalam kingdom Plantae ini terbagi menjadi 3 macam makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Plantae. Di antaranya adalah
lumut atau briofita. Contohnya seperti lumut tanduk ini. Yang kedua adalah paku-pakuan. Contohnya seperti tanaman paku ekor kuda. Dan yang ketiga adalah tumbuhan tanaman berbiji atau spermatofita. Terbagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Untuk monokotilnya contohnya adalah jagung, dan untuk dikotilnya berupa mangga. Mari kita lanjut ke kingdom hewan atau kingdom animalia. Kingdom animalia memiliki ciri-ciri: 1. Hidupnya merupakan multiseluler. Yang kedua, bersifat eukariotik. Yang ketiga, tidak berkloroplas. Yang keempat, tidak berdinding sel. Yang kelima, sel-selnya telah terdiferensiasi membentuk jaringan, organ, dan sistem organ. Yang keenam, umumnya dapat bergerak bebas. Klasifikasi dalam kingdom animalia ini terbagi menjadi dua macam. Kelompok hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang, dan kelompok hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Mari kita kenali lebih lanjut mengenai kelompok klasifikasi film animalia invertebrata itu apa saja. Ada film Porifera, film Coleantheraceae. Contoh dari film Porifera adalah Skiva, Ceranthia, dan Cerantrina. Sementara untuk film Coelenterata, contohnya seperti Obelia dan ubur-ubur. Untuk film yang ketiga ada film Platyhelminthes, dan film yang keempat Nemathelminthes. Film Platyhelminthes contohnya seperti pada Planaria, Fasciola hepatica, Taenia solium, dan juga Taenia saginata. Biasanya film Platyhelminthes ini bisa kita jumpai pada pencernaan yang ada di dalam seekor sapi atau seekor domba, dan yang akan dikeluarkan melalui kotorannya. Sementara untuk film Nemathelminthes contohnya adalah nematoda dan nematomorfa. Film Nemathelminthes ini seringnya berada di daerah perairan air payau atau air tawar. Oleh sebab itu, anak-anak harus selalu memakai alas kaki ya. Untuk film berikutnya ada film Annelida dan film Mollusca. Film Annelida merupakan kelompok cacing yang memiliki tubuh berruas-ruas yang membentuk seperti suatu cincin. Contohnya seperti cacing tanah. Sementara untuk film Mollusca, contohnya seperti kerang dan cumi-cumi, serta bekicot. Film berikutnya ada Echinodermata. Film Echinodermata contohnya seperti bintang laut, serta ada tripang laut dan juga bulu babi. Sementara untuk film Arthropodanya, contohnya seperti pada udang, kupu-kupu, laba-laba, lebah, dan kalajengking. Film Arthropoda ini memiliki tubuh yang berbuku-buku. Ayo kita kenali lebih lanjut tentang klasifikasi kelas animalia.
dalam bentuk vertebrata. Yang pertama ada kelas Pisces. Yang kedua ada amfibia. Contohnya seperti katak, kodok, dan salamander. Yang ketiga ada kelas Reptilia. Kelas Reptilia ini contohnya seperti buaya, bunglon, tokek, komodo, penyu, ular, dan kura-kura. Kelas berikutnya adalah kelas Aves atau kelas burung. Dan kelas Animalia vertebrata yang terakhir adalah kelas mamalia, seperti gajah, harimau, beruang, panda, kijang, dan jerapah. Sampai sini, apakah anak-anak sudah paham tentang klasifikasi 5 kingdom yang dicetuskan oleh Bapak Whittaker? Kakak harap pengetahuan kalian semakin bertambah dan memahaminya ya anak-anak. Baik, sekarang kakak akan memberikan refleksi kepada anak-anak sebagai bentuk refleksi pembelajaran dan juga untuk lebih mengingat-ingat pada pembelajaran jarak jauh kita di pagi hari ini. Jangan lupa ya anak-anak untuk dikerjakan secara baik dan hasilnya dikumpulkan kepada kakak melalui Google Form yang telah kakak berikan kepada kalian. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak 5 refleksi pembelajaran ini. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Sebelumnya kakak akan mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah interaktif dan juga memperhatikan secara baik. Semoga ilmu yang telah kita pelajari ini akan bermanfaat di masa mendatang. Kakak juga berterima kasih kepada sumber-sumber yang telah kakak gunakan. Di antaranya sebagai berikut. Mohon maaf apabila kakak dalam menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh ini masih terdapat kekurangan ya anak-anak. Sekian dari kakak, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Demikianlah anak-anak pembelajaran jarak jauh tentang klasifikasi 5 kingdom pada pertemuan pagi hari ini. Sebagai bahan refleksi, kakak akan memberikan latihan soal kepada anak-anak ya. Dan jangan lupa untuk dikerjakan dengan baik. Nanti hasilnya bisa dikumpulkan kepada kakak. Baik, untuk kesimpulan pada pagi hari ini, bahwa keanekaragaman yang ada di muka bumi ini sangatlah beragam. Oleh sebab itu, Bapak Whittaker telah melakukan klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Demikianlah perjumpaan kakak dengan adik-adik pada pagi hari ini. Sekian dari kakak dan terima kasih untuk perhatiannya dari adik-adik. Semoga ilmu yang telah kakak berikan kepada adik-adik semuanya bermanfaat di masa mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.